Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Kita baca bersama ya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Kakak senantiasa berdoa kepada Tuhan, supaya adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Berbicara tentang berdoa, apakah adik-adik tahu apa itu doa? Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Berdoa berarti berbicara kepada Allah. Jadi, jika adik-adik ingin berbicara kepada Allah, adik-adik bisa berdoa kepadanya. Apa saja yang bisa adik-adik doakan? Adik-adik bisa bersyukur kepada Allah untuk makanan yang akan adik-adik nikmati. Adik-adik bisa berdoa meminta Tuhan menolong adik-adik ketika adik-adik sedih atau takut. Adik-adik juga bisa memohon kepada Allah untuk apa saja yang adik-adik butuhkan. Doa itu mempunyai kuasa loh. Kadang-kadang ketika adik-adik berdoa, Allah akan melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Adik-adik, ada kisah Alkitab yang menceritakan bahwa setelah Yesus diangkat ke surga, Petrus dan murid-murid lainnya memberitakan tentang Yesus kepada semua orang. Tapi adik-adik, hal itu tidak disukai raja. Raja akhirnya menangkap beberapa murid dan menyiksa mereka. Raja juga menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam penjara. Sementara Petrus menunggu keputusan raja selanjutnya, jemaat Tuhan dengan tekun berdoa untuk Petrus. Dan Allah mendengar doa-doa mereka. Pada tengah malam, Petrus sedang tidur di antara dua tentara pengawal. Pergelangan tangannya dirantai. Tapi tiba-tiba saja, seorang malaikat berdiri di situ dan berkata, "Cepat," kata malaikat itu, "bangun." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Rantai itu terlepas dan jatuh dari tangan Petrus. Malaikat itu lalu menuntun Petrus keluar dari penjara. Saking bingungnya, Petrus mengira bahwa apa yang terjadi padanya itu tidak nyata. Namun, hal itu benar-benar terjadi. Malaikat itu membawa Petrus melewati para penjaga sampai ke pintu gerbang kota. Adik-adik, banyak kota pada zaman Alkitab dilindungi oleh tembok-tembok tebal yang dinamakan tembok gerbang kota. Gerbang kota merupakan sebuah pintu pada tembok yang bisa ditutup pada malam hari untuk mencegah masuknya musuh. Tetapi adik-adik, pada saat itu pintu besi yang besar itu terbuka dengan sendirinya. Dan setelah Petrus aman, malaikat itu pun meninggalkannya. Dan Petrus sadar bahwa ia tidak sedang bermimpi. Maka ia pergi ke tempat teman-temannya yang sedang berdoa. Dan mereka semua takjub
mendengar kisah Petrus tentang pengalamannya itu. Adik-adik, Allah mendengar apapun yang adik-adik doakan kepadanya. Dan ada saatnya Allah akan menjawab dengan cara-cara yang luar biasa. Haleluya! Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena selalu mendengar doa-doaku. Amin.